Oke, jadi kali ini uh, aku akan membahas mengenai self-esteem dengan tema bersinar tanpa ragu, yaitu cara praktis meningkatkan self-esteem. Sebelumnya, perkenalin, aku Adinda dari aktivitas data science. Untuk kontak yang bisa dihubungi bisa email, yaitu adindaanjarwati@gmail.com, atau bisa juga di akun Instagram aku nih, yaitu @itsdindaf_. Oke, ada pertanyaan nih. Seberapa sering sih kalian meragukan diri kalian sendiri dalam sehari-hari? Nah, teman-teman mungkin bisa on mic ya kalau mau jawab, atau bisa juga tulis di kolom chat. Oke, kalau gitu aku lanjut. Nah, apa sih self-esteem itu? Teman-teman tahu nggak? Apa itu self-esteem? Bisa on mic loh teman-teman kalau mau jawab. Monggo sekali. Jadi, menurut Rosenberg sendiri, self-esteem ini merupakan persepsi, penghargaan, dan nilai seseorang yang diberikan kepada dirinya sendiri, atau secara sederhananya yaitu bagaimana sih kita memandang diri kita sendiri dalam pikiran dan perasaan. Nah, self-esteem ini ada dua jenis, yaitu self-esteem tinggi sama self-esteem rendah. Kalau self-esteem tinggi ini contohnya kayak percaya diri tanpa sombong, terus berani menghadapi tantangan, terus juga memiliki rasa aman dalam sebuah hubungan yang sedang dijalaninya. Nah, sedangkan self-esteem rendah ini biasanya orang tersebut itu merasa tidak cukup baik, lalu juga biasanya atau seringkali takut untuk mencoba hal-hal baru, dan juga mudah terpengaruh oleh kritik orang lain. Begitu. Lalu, apa sih ciri-ciri self-esteem yang sehat itu? Jadi, seseorang memiliki self-esteem yang sehat itu mampu menerima kekurangan diri sendiri, atau bisa dikatakan love yourself, begitu. Ada juga fokus pada potensi dan bukan kesalahannya. Lalu ada juga tahu nih batasan pribadi yang jelas, atau batasan bagaimana sih kita berinteraksi dengan orang lain, apalagi yang lawan jenis. Nah, ada self-esteem, ada juga self-confidence. Bedanya dengan self-confidence, kalau self-esteem sendiri ini menilai diri secara keseluruhan, bahwa aku layak nih untuk mendapatkan hal tersebut atau melakukan hal tersebut. Sedangkan untuk self-confidence sendiri, yaitu keyakinan pada kemampuan tertentu. Seperti aku yakin nih bisa melakukan hal tersebut. Begitu. Nah, menurut penelitian terbaru, yaitu Jurnal Psychological Bulletin pada tahun 2023, orang dengan self-esteem tinggi cenderung memiliki kesehatan mental lebih baik dan tingkat stres yang lebih rendah. Lalu Maxwell Maltz juga mengatakan bahwa the way you see yourself affects everything you do. You cannot outperform your self-image. Begitu teman-teman. Nah, mengapa sih self-esteem ini penting? Jadi, menurut data terbaru, yaitu yang diteliti oleh
dan Robbins pada tahun 2023 menunjukkan bahwa self-esteem tinggi ini berhubungan dengan kepuasan hidup yang lebih besar, bahkan melampaui faktor seperti kekayaan atau pendidikan. Lalu juga ada studi dari Longitudinal pada tahun 2023, orang dengan self-esteem tinggi cenderung mencapai lebih banyak tujuan pribadi dan karir mereka karena mereka memiliki pola pikir bahwa saya mampu melakukan hal tersebut dan saya layak untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, untuk manfaat self-esteem sendiri nih, manfaat tingginya. Yaitu yang pertama adalah kesehatan mental yang lebih baik ini bisa mengurangi You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference. Baik, saya lanjutkan. Jadi mengapa sih self-esteem ini penting sekali? Nah, menurut data terbaru, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Art dan Robbins pada tahun 2022, menunjukkan bahwa hubungan signifikan antara self-esteem tinggi dengan tingkat kepuasan hidup, bahkan melampaui faktor seperti kekayaan atau pendidikan. Lalu ada juga studi longitudinal pada tahun 2023, yaitu orang dengan self-esteem tinggi cenderung mencapai lebih banyak tujuan pribadi dan karir, karena mereka memiliki pola pikir bahwa saya mampu dan saya layak mendapatkan hal tersebut. Nah, apa sih manfaat self-esteem yang tinggi itu? Yaitu yang pertama adalah kesehatan mental lebih baik, sehingga dapat mengurangi resiko seperti depresi dan kecemasan. Lalu juga menurut penelitian dari Amerika Psychological Association pada tahun 2023, bahwa individu dengan self-esteem tinggi 40% lebih kecil kemungkinan mengalami gangguan kecemasan dibandingkan dengan individu dengan self-esteem rendah. Lalu ada hubungan sosial yang berkualitas, sehingga lebih mudah membangun hubungan yang sehat dan penuh dengan support orang-orang di sekitar kita. Nah, orang dengan self-esteem tinggi ini cenderung menjadi pendengar yang baik dan percaya diri dalam komunikasi. Lalu ada manfaat lain, yaitu resiliensi terhadap stres. Nah, dapat tekanan hidup lebih positif. Ada juga jurnalnya dari Journal of Stress Management pada tahun 2020 menunjukkan bahwa individu dengan self-esteem tinggi memiliki mekanisme yang lebih baik terhadap peristiwa sulit. Nah, ada juga dampak self-esteem rendah dan resiko self-esteem yang rendah tersebut. Nah, untuk dampak psikologisnya, yaitu dapat meningkatkan risiko depresi hingga 50% dan menimbulkan rasa tidak aman berlebih yang menghambat pengambilan keputusan. Lalu, untuk ada juga dampaknya pada karir, yaitu takut mengambil inisiatif atau peluang karena ragu pada diri sendiri. Lalu ada juga survei nih dari Gallup pada tahun 2023 menemukan bahwa 60% profesional dengan self-esteem rendah merasa stagnan atau stuck, tidak berjalan, tidak berkembang di pekerjaan mereka. Lalu ada pula dampak pada hubungan sosial, yaitu rentan pada hubungan yang tidak sehat atau manipulatif, atau biasanya memiliki hubungan yang toksik. Lalu juga sulit menerima kritik karena rasa percaya dirinya yang sangat rendah. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi self-esteem tadi? Yang pertama nih, ada fakta menarik terlebih dahulu, yaitu sebuah studi dari Journal of Personality tahun 2023 menemukan bahwa penggunaan media sosial lebih dari 3 jam sehari ini dapat menurunkan self-esteem pada remaja, yaitu sebesar 25%.
Lalu ada juga faktor pendukung internal nih, yaitu yang pertama ada pola pikir negatif. Seperti pikiran saya tidak cukup baik atau nantinya saya pasti gagal, itu juga dapat menurunkan rasa percaya diri. Nah, solusinya ini bisa menerapkan cognitive reframing untuk mengubah sudut pandang negatif menjadi positif. Nah, contohnya seperti saya belum bisa melakukannya, tapi saya akan belajar untuk melakukan hal tersebut. Lalu juga ada faktor pengalaman masa lalu. Nah, trauma atau kegagalan dapat menciptakan rasa kurang percaya diri. Lalu ada juga studi menurut American Psychological Association atau APA, yaitu pengalaman masa kecil negatif seperti kurangnya dukungan emosional dapat menurunkan self-esteem di masa dewasa. Nah, solusinya bisa menerapkan praktik self-compassion untuk mengatasi luka masa lalu. Lalu juga ada nih, yaitu kesadaran diri yang rendah atau tidak mengenali kelebihan dan kekuatan diri sendiri. Nah, untuk solusinya yaitu menggunakan atau sering-sering latihan refleksi diri seperti menulis jurnal atau membaca dengan teman-teman atau mentor. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama ada keluarga dan lingkungan atau teman. Nah, untuk dukungan positif, orang tua atau teman ini memberikan motivasi sehingga dapat meningkatkan self-esteem. Lalu juga jika orang tersebut mendapat kritik berlebihan atau kritik tajam atau perbandingan terus-menerus dapat merusak kepercayaan diri juga. Lalu ada media sosial, seperti standar kecantikan, kesuksesan, atau gaya hidup di media sosial seringkali yang tidak realistis. Contohnya nih, kayak cantik itu harus tinggi atau putih, dan sebagainya. Nah, sebuah penelitian dari Journal of Social Media Studies pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 40% pengguna merasa kurang percaya diri setelah membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu mengurangi konten yang memberikan inspirasi dan edukasi daripada tekanan, sehingga jadi kita harus banyak-banyak nih mengikuti akun-akun yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Lalu ada juga budaya dan standar sosial. Jadi kebanyakan budaya itu menekankan kesempurnaan atau kompetisi dapat mengaruhi rasa percaya diri. Contohnya yaitu tekanan untuk mencapai kesuksesan tertentu sebelum usia tertentu. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu fokus pada definisi kesuksesan pribadi daripada standar sosial. Nah, gimana sih cara meningkatkan self-esteem bagi diri kita sendiri? Yaitu yang pertama adalah mengenali kelebihan diri kita sendiri. Caranya bisa saja menggunakan atau membuat seperti jurnal untuk mencatat 3 hal positif tentang diri kita setiap hari dan dilakukan secara terus-menerus. Lalu juga lebih fokus pada kekuatan dan pencapaian kecil. Misalnya nih, saya berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu dan sebagainya. Nah, studi oleh Emmons dan McCullough pada tahun 2021 ini menunjukkan bahwa latihan journaling tadi selama 8 minggu itu dapat meningkatkan perasaan positif hingga 30%. Lalu selanjutnya ada mengatasi pola pikir negatif. Yaitu caranya yang pertama mengenali pikiran negatif. Seperti saat berpikir saya tidak mampu atau sejenisnya. Lalu diubah menjadi seperti kalimat saya sedang belajar dan
berkembang dalam hal tersebut. Lalu juga menggunakan positif afirmasi setiap hari seperti saya layak dicintai, saya berharga, saya patut diapresiasi. Lalu penelitian juga mendukung hal tersebut di Journal of Experimental Psychology pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa latihan afirmasi selama 5 menit per hari dapat menurunkan tingkat kecepatan hingga 15%. Selanjutnya adalah mengelilingi diri dengan dukungan yang positif. Caranya bisa dengan mengidentifikasi menggunakan lingkaran emas seperti siapa aja yang mendukung, menginspirasi, dan memberikan support yang positif nih bagi kita. Lalu juga menjauhi lingkungan yang membuat kita merasa tidak cukup baik atau kurang untuk berkembang ke depannya. Nah, sebuah penelitian di Frontiers in Psychology pada tahun 2022 juga menemukan bahwa dukungan sosial erat kaitannya dengan peningkatan self-esteem hingga 40%. Lalu, selanjutnya adalah meningkatkan self-care. Untuk caranya bisa juga menjadwalkan aktivitas rutin seperti olahraga ringan, meditasi, dan makan makanan yang sehat. Juga memprioritaskan waktu tidur minimal 7-8 jam per hari. Nah, untuk datanya sendiri didukung oleh National Sleep Foundation pada tahun 2023 bahwa tidur berkualitas meningkatkan persepsi diri hingga 25%. Lalu ada juga yaitu menetapkan tujuan yang realistis, yaitu bisa menggunakan metode SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound untuk menentukan tujuan kecil. Misalnya, minggu ini nih saya akan berbicara di depan umum minimal sekali di pertemuan kantor. Lalu juga fokus pada proses bukan hanya hasil dan merayakan langkah kecil tadi. Untuk self reward juga. Nah, faktanya menurut penelitian oleh Locke dan Lantam pada tahun 2023, yaitu tujuan yang realistis meningkatkan motivasi dan self-esteem sebesar 28%. Nah, apa sih aktivitas interaktif untuk meningkatkan self-esteem tadi? Yaitu yang pertama adalah icebreaker atau mengenali sisi positif diri sendiri. Seperti saya orang yang sabar, saya selalu berusaha membantu orang lain, dan sejenisnya. Juga didukung oleh studi dari Journal of Positive Psychology pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mengidentifikasi kekuatan diri secara rutin dapat meningkatkan kepercayaan diri hingga 30%. Lalu ada juga aktivitas kelompok kecil jika offline. Untuk contohnya, untuk langkah-langkahnya bisa dengan membentuk kelompok kecil, yaitu terdiri dari 3-5 orang. Lalu selanjutnya, bisa setiap orang tersebut menyebutkan satu kelebihan temannya dalam kelompok tersebut, dan lebih fokus pada bagian positif atau pencapaiannya. Lalu dapat mendiskusikannya secara langsung, begitu. Untuk manfaatnya sendiri yaitu dapat meningkatkan rasa dihargai serta memperkuat hubungan sosial yang positif. Lalu selanjutnya ada mirror talk. Jika online atau individual, jadi caranya itu bisa berdiri di depan cermin, lalu bisa melihat diri kita sendiri di sana, pantulan kita dengan tersenyum, dan mengatakan 3 kalimat positif mengenai diri kita. Seperti saya orang yang kuat, saya selalu belajar dari kesalahan,
dan saya pantas bahagia. Nah, hasil penelitian dari Psychological Bulletin tahun 2022 menunjukkan bahwa berbicara positif di depan cermin selama 5 menit sehari dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam waktu 2 minggu. Lalu selanjutnya ada refleksi dan komitmen, yaitu yang pertama menanyakan kepada diri kita sendiri apa yang kita rasakan setelah melakukan aktivitas harian ini, apa juga aktivitas tersebut membantu kita melihat sisi baik dari diri kita. Lalu untuk hal tersebut kita bisa menulisnya satu hal positif mengenai diri kita sendiri setiap hari selama seminggu ke depan. Nah, ada nih inspirasi dari tokoh-tokoh yang sering kita dengar, yaitu yang pertama adalah Oprah Winfrey, yaitu mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Jadi dia itu masa kecilnya penuh dengan perekonomian yang kurang dan pelecehan, dan mendapatkan banyak penolakan di awal karirnya sebagai penyiar TV. Lalu dia berusaha untuk mengembangkan kepercayaan diri dengan memfokuskan diri pada kekuatannya, yaitu empati dan komunikasi. Lalu menemukan tujuan hidupnya dengan memberdayakan orang lain melalui media. Nah, kutipannya nih dari Oprah Winfrey sendiri, yaitu you don't become what you want, you become what you believe. Jadi kamu menjadi apa yang kamu percayakan. Lalu juga ada Michael Jordan yang gagal dan bangkit kembali, yaitu ketika dia gagal masuk tim basket saat SMA dan merasa rendah diri, lalu mendapat kritik keras juga di awal karir profesionalnya. Nah, lalu dia menggunakan kegagalan tersebut sebagai motivasi untuk terus berlatih dan fokus pada pengembangan kemampuan diri tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Dia berkata bahwa I've failed over and over again in my life, and that is why I succeed. Jadi dia belajar dari kegagalan tersebut untuk sukses. Lalu ada juga J.K. Rowling, yaitu dia mulai berkarir dari nol. Jadi dia dulu kehilangan pekerjaannya dan menjadi orang tua tunggal dan hidup dalam ekonomi yang sangat rendah. Dia juga pernah ditolak oleh 12 penerbit untuk buku yang sekarang telah difilmkan, yaitu Harry Potter. Jadi dia mengandalkan kepercayaan diri dan mimpi untuk terus menulis, serta melihat kegagalan sebagai peluang untuk memulai kembali. Dia berkata bahwa rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah inspiratif tadi? Yaitu yang pertama, kita dapat menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk berkembang, lalu menemukan kelebihan unik diri kita sendiri seperti Oprah, Michael, sama Rowling tadi. Juga pesan yang sangat penting yaitu jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, bahkan jika resikonya adalah penolakan. Jadi kita coba lagi sampai berhasil.